Ya, beberapa tahun terakhir ini kan Indonesia banyak menyelenggarakan event olahraga, Grand Prix, MotoGP, ya, terus kemudian juga rencana Piala Dunia U17, ya, dan masih banyak lagi pertandingan sepak bola eksebisi. Di masa lalu itu cukup menyulitkan untuk bisa mendapatkan visa. Nah, sementara kita itu kan negara yang tentunya terus berkembang, maju, ya. Alangkah sayangnya ketika misalnya pertunjukan musik harus orang Indonesia keluar negeri, ke Singapura, ke Bangkok, ke Australia, bahkan ke Jepang, hanya untuk melihat musik. Berapa biaya tiket yang dikeluarkan, berapa biaya hotel yang dikeluarkan, dan juga akomodasi, akomodasi lain. Nah, jadi ini adalah dalam rangka kita juga sekaligus menghemat, ya, menghemat agar tidak banyak keluar negeri. Terus kemudian juga dari sisi penyelenggaraan, ya, apakah iya misalnya Cristiano Ronaldo perlu mendapatkan surat kelakuan baik gitu selama 5 tahun atau harus pengalaman bekerja? Ini kan juga menurut saya satu syarat yang perlu disederhanakan. Semangatnya kan oleh kita semakin sederhana, semakin mudah, ya, tetapi tidak mengurangi kaitan dengan pengawasan. Itu yang saya rasa penting untuk kita kedepankan dalam kita memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun kepada siapapun yang kiranya akan ikut melakukan perbaikan ekonomi di Indonesia. Oke, baik. Pak Silmi, apakah memang kebijakan ini juga langsung arahan dari Presiden Jokowi yang mana ingin mengarah pada agar spending orang Indonesia juga untuk menonton konser, menonton pertandingan olahraga ini juga makin kencang sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga makin kencang karena daya beli masyarakat yang juga terus tumbuh? Kalau Golden Visa ya itu langsung arahan beliau kepada saya. Untuk yang sport visa maupun juga music and art, itu adalah arahan tidak langsung beliau menyampaikan untuk mempermudah proses pelayanan cepat dan bersih gitu ya. Artinya kan kita juga harus sederhanakan rekomendasi-rekomendasi yang tidak perlu gitu ya. Kita kan khawatir kalau banyak rekomendasi itu kan ada waktu dan juga resources yang berlebihan. Sehingga ngapain kita harus persulit kalau misalnya bisa memudahkan. Toh juga buat kebaikan kita. Ya. Kayak misalnya penyelenggaraan MotoGP. Ataupun juga misalnya kegiatan olahraga lain. Itu kenapa bisa terselenggara dengan baik gitu kan? Itu karena banyak intervensi yang misalnya pimpinan daripada cabang olahraga tersebut adalah pejabat. Nah, tapi kalau orang yang mau melakukan secara normal itu sangat sulit, gitu kan? Kalau ketua cabang olahraganya itu pejabat, tentunya dia bisa mengakses imigrasi atau mengakses lembaga lainnya dengan mudah. Nah, ini yang saya rasa harus kita rapikan, kita tertibkan supaya siapapun yang mengajukan itu bisa mendapatkan perhatian yang sama. Nah, terus kemudian daripada itu adalah ya akan semakin memberikan efek positif kepada masyarakat, kepada investor, ya masyarakat internasional terutama. Dan menurut saya ini hal yang baik, ya, mempermudah, ya, dan juga memberikan kecepatan itu akan menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah semakin baik dalam konteks pelayanan publik dan juga semakin baik dalam tata kelola pemerintahannya. Dan kita masih banyak lagi visa-visa lain yang kita keluarkan dalam rangka perbaikan. Bahkan kemarin saya ada seminar disampaikan oleh salah satu panelis dari Amerika Serikat, ya, Brazil saja sudah 15 tahun yang lalu gitu, membuat kemudahan seperti yang kita buat saat ini. Ya. Dan kita siapkan ini online, ya, semakin mudah lagi. Ya, harapannya tentu berkontribusi kepada ekonomi, ya, baik langsung maupun tidak langsung, kemudian juga menghemat devisa karena bisa diselenggarakan di Indonesia, dan bahkan turis-turis asing bisa masuk ke Indonesia Baik. untuk melihat penyelenggaraan internasional, kegiatan internasional yang ada di Indonesia.